Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu dan anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya Bapa yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan yang Engkau berikan bagi setiap kami. Perkenanan-Mu Tuhan yang turun atas kami. Terima kasih Bapa. Berbicaralah kepada kami pagi hari ini Tuhan. Dan kami siap mendengarkan perkataan-Mu. Beri hikmat yang daripada Engkau Tuhan. Pengertian yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang mengambil otoritas penuh Tuhan dari awal hingga sampai akhirnya. Demi nama Yesus kami sungguh menaikkan ucapan syukur dan doa kami. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan bahwa pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan kepada Tuhan ya. Untuk kita bisa bersama-sama beribadah di tempat ini. Saya bersyukur masih bisa melihat Bapak Ibu semuanya. Dan kita bersyukur bahwa gereja kita gereja yang luar biasa selalu mengingatkan jemaat dengan ada running text-nya ya. Silahkan pakai face shield ataupun mungkin juga maskernya selama beribadah di tempat ini ya. Kita saling menjaga antara satu dengan yang lainnya. Karena masker Bapak Ibu menjaga saya ya. Dan masker sebelah-sebelahnya juga menjaga akan sebelah-sebelahnya. Jadi mari kita taati untuk segala aturan yang ada. Oke. Nah, pagi hari ini bersama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Ya. Kita masih ingat beberapa tahun yang lalu begitu ya, bagaimana Indonesia itu cukup heboh dengan ketika Pak Jokowi mantu ya. Ketika Pak Jokowi mantu dan undangan itu disebar sedemikian rupa, buat saya wow. Pasti sangat excited begitu ya. Pastinya juga satu kegirangan yang luar biasa kalau kemudian kita dapat undangan dari Pak Jokowi waktu Pak Jokowi mantu. Dan kita pasti akan mempersiapkan semuanya, mempersiapkan segala sesuatunya. Misalkan kayak saya sendiri ya, wah diundang begitu. Waduh, mesti saya sudah ngeributi rak karu-karuan gitu ya. Saya akan pamer di sosmed saya gitu ya. Saya pasti akan foto dengan undangannya saya foto, saya upload begitu. Terus saya foto dengan undangannya, selfie begitu dengan undangannya saja. Kenapa? Karena saya merasa bangga, karena saya merasa luar biasa. Saya dapat undangan dari Pak Jokowi. Dan kita juga tahu bagaimana waktu itu kalau enggak pakai undangan, enggak bawa undangan, apa yang terjadi? Ya enggak bisa masuk. Betapa sangat luar biasa ya, excited yang menggebu-gebu seperti itu. Karena diundang oleh Pak Jokowi. Apalagi kalau kita itu diundang yang lebih dari Pak Jokowi. Siapa? Tuhan kita, Raja kita yang pagi hari ini mengundang kita bersama-sama di tempat ini. Mari datang, segala sesuatu telah tersedia. Mari datang, segala sesuatu telah tersedia. Datang karena segala sesuatunya sudah disediakan oleh Tuhan. Kita akan membaca bersama-sama dalam Matius 22 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Membacanya kita akan bersuara Bapak Ibu bersama-sama. Bapak Ibu dan juga saya. Matius 22 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Membacanya bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. 3, 2, 1. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya,
Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih." Puji Tuhan. Ya, pagi hari ini bersama-sama kita belajar mengenai perikop ini yang bisa dibilang sangat familiar ya kepada kita. Kenapa familiar? Karena berhubungan dengan yang namanya pesta pernikahan atau mantenan ya. Kalau kita baca tadi di ayat yang kedua, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Nah, kita semuanya pasti pernah datang dong yang namanya ke mantenan, ke perjamuan pernikahan begitu ya. Bagaimana akan segala keribetan yang ada, apalagi yang menikah begitu ya. Apalagi yang dinikahkan. Wow, kalau zaman sekarang itu lebih ribet ya Bapak Ibu ya daripada zaman dulu. Ya zaman dulu belum begitu ngetren dengan yang namanya prewed itu apakah, terus kemudian ada yang namanya sekarang itu kalau tidak salah apa ya, bridal shower atau apa itu ya. Jadi orang-orang biasa pun sekarang mereka mengerjakan kayak bridal shower. Kalau beberapa tahun yang lalu itu saya lihat hanya untuk kalangan selebritis aja ya yang mengerjakan hal ini, orang-orang yang berduit. Tapi sekarang di semua kalangan mengerjakan hal itu. Kenapa saya bisa katakan begitu? Karena saya lihat beberapa teman-teman saya juga mengerjakan yang namanya bridal shower itu, benar ya. Jadi mereka pesta sendiri, saya lihat wah sukacita sekali begitu ya. Jadi bagaimana ribetnya kalau seseorang itu mau mengadakan yang namanya pesta pernikahan. Nah, apalagi seorang raja. Dia sudah sebarkan undangannya, dia minta hambanya untuk woro-woro, untuk menyebarkan undangan yang ada. Kalau zaman sekarang undangannya menggampang ya. Kalau misalkan enggak pakai kartu undangan, ada lagi kemarin itu saya jumpai undangannya dalam bentuk link. Jadi saya harus buka linknya itu dan ada videonya. Itu loh ngirit meneh ya buat bagi saya, waduh, ini ngirit banget gitu. Tapi satu ide yang lumayan gitu, kreatif begitu ya. Wah oke juga ini kalau orang-orang yang di luar kota mungkin agak susah harus ngirimkan mungkin harus pakai paketan atau apa, toh cuman undangan. Jadi kirim aja by link gitu ya. Jadi pakai link itu dilihat, oh ternyata ada undangannya, ada kayak semacam videonya seperti itu. Jadi orang lihat, waduh keren sekali. Persiapan yang ada, segala sesuatunya dipersiapkan dengan baik. Seorang raja menyuruh hambanya. Nah, masalahnya ketika undangan itu disebar, apa yang terjadi Bapak Ibu? Seperti yang kita baca di ayat yang kelima. Kita coba lihat lagi di ayat yang kelima. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya.
ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, ada lagi ayat yang ke-6 menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Seorang raja loh Bapak Ibu, yang punya gawe, seorang raja yang punya hajatan besar, dia sebarkan undangannya, kok ora payu gitu, kok ndak laku. Kenapa tidak ada yang respon? Padahal dia sudah menyediakan sekian banyaknya hidangan. Kalau keadaan itu menimpa kita, kita sudah siapkan semuanya yang ada. Apa yang akan terjadi? Ya kita pasti akan ngomel lah. Bener kan Bapak Ibu ya? Jangankan kalau kita mau punya hajat yang besar begitu ya, mantenan. Orang kita ketempatan KPK ya, zaman dulu namanya kita KPK ya. Sebelum berubah menjadi kesan begitu. Di kelompok kesana kita yang up to date ya, kita ketempatan untuk kesan. Kita pasti siapin dong ya semuanya begitu. Apa yang kira-kira, waduh ini grupku Pak A, Pak B, Pak C, Ibu A, Ibu B, Ibu C sukanya seperti ini. Kebetulan ada berkat, disiapin dengan sebaik-baiknya. Ternyata apa yang terjadi kemudian? Enggak pada datang. Rasanya pasti nano-nano ya. Begitupun dengan raja ini Bapak Ibu. Dia siapin semuanya, ternyata orang-orang tidak pada datang. Mereka mengabaikan dengan beralasan yang macam-macam. Itu sungguh satu hal yang sangat menyakitkan. Diabaikan sedemikian rupa, dicuekin sedemikian rupa. Jadi kita bisa bayangkan kalau sang raja ini marah, ya wajar lah. Dia sudah persiapkan semuanya dengan maksimal, tapi yang datang ternyata nihimal, alias tidak ada yang datang. Hari ini kita mau belajar tentang dua hal Bapak Ibu. Bagian yang pertama yaitu kita semuanya diundang. Dan bagian yang kedua yaitu jawaban undangan kita. Hari ini Tuhan mengundang kita semuanya. Makanya kenapa temanya dikatakan, mari datang segala sesuatu sudah disediakan. Bagaimana ketika kita diundang oleh seorang raja? Bagaimana ketika kita diundang dari raja segala raja? Kita diundang Pak Jokowi, kita diundang Pak Ganjar, kita diundang Pak Hendy aja senengnya minta ampun ya. Teman saya yang kemarin kebetulan bertemu dengan Pak Hendy secara langsung di Citarum, seneng banget dan makanya dia pamerkan fotonya. Itu dengan Pak Hendy. Apalagi kita hari ini diundang oleh seorang raja segala raja. Kita semuanya diundang Bapak Ibu. Tidak hanya pilihan si A, si B, si C yang dipilih diundang oleh raja di atas segala raja. Tapi kita semuanya. Antusiasmenya harusnya apa? Lebih lagi. Harusnya lebih dan lebih lagi. Kalau kita diundang sama Pak Jokowi seperti yang tadi sempat saya ceritakan. Semua janji kita, semua janjian kita sama orang-orang pasti apa? Akan di-cancel. Bayangkan kalau pas hari batik kemarin ya, Bapak Ibu semuanya diundang, ayo ke istana gitu. Walaupun harus pakai protokoler yang cukup ketat ya, harus di rapid test dulu. Terus kemudian harus di swab, pasti kita akan dengan senang hati mengerjakan. Beda ketika kemarin saya diminta untuk rapid test. Ya, bukannya saya ngeles gitu. Oh, saya sudah gitu. Tapi rupanya saya harus rapid lagi, ya sudahlah, mau bagaimana lagi, ini tuntutan. Saya tidak mengerjakannya dengan senang hati Bapak Ibu. Tapi ketika Pak Jokowi mengundang kita semuanya, kita pasti akan menjawabnya iya. Dan dengan senang hati, lumayan iso foto, siapa tahu begitu ya. Ini teman saya fotonya bukan dengan Pak Jokowi yang asli ya Bapak Ibu ya. Ini Pak Jokowi yang ditempel di balik pintu kantor teman saya. Itu aja dia sudah sukacita sekali, wah puji Tuhan, aku bisa foto dengan Pak Jokowi. Bersyukur kalau Pak Supra waktu Agustus berapa tahun yang lalu itu ya, sempat foto dengan Pak Jokowi. Itu sungguh anugerah begitu ya. Mungkin karena kenapa tidak setiap orang bisa foto dengan Pak Jokowi, tidak setiap orang bisa selfie dengan Pak Jokowi. Teman saya ini bisa selfie dengan Pak Jokowi.
dia dengan harapan, aku diundang di hari batik ini bersama-sama gitu ya, walaupun. Nah, bagian yang kedua yaitu jawaban undangannya. Tuhan mengharap ketika kita diundang, ketika kita semuanya dipanggil oleh Tuhan, maka jawabannya adalah yes, saya datang Tuhan. Dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, dengan sepenuh kekuatan. Ketika Tuhan mengundang kita, ketika Tuhan mengharapkan kehadiran kita, ya kita datang. Kita responi dengan secepatnya. Kita responi dengan hal yang positif. Bukannya terus kemudian kita ngeles, aduh Tuhan kok deh, kerjaanku masih banyak ini Tuhan. Aku masih belum menyelesaikan ini, aku masih belum menyelesaikan laporan. Kalau saya bilang sama Tuhan, Tuhan ntar dulu deh, ini laporan nilai saya belum selesai ini. Masih ada sekian kelas yang belum saya rekap. Ntar dulu deh Tuhan, sebentar lagi ini saya mau supervisi ini. Nanti dulu ntar deh Tuhan, ntar malah akhirnya apa? Tuhan berpaling kepada yang lainnya. Tidak lagi mengundang kita, wah bahaya kalau sampai seperti itu. Tuhan mengundang kita dan Tuhan pastinya bukan hanya berharap ya. Seharusnya kita mengatakan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Itu yang diharap oleh Tuhan. Ketika Tuhan mengundang kita semuanya masuk, ketika Tuhan mengundang kita semuanya, Tuhan sudah sediakan loh Bapak Ibu. Apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Tuhan menyediakan keselamatan. Tuhan menyediakan hidup yang kekal. Tuhan menyediakan sukacita dan damai sejahtera yang saat ini kita butuhkan. Para pekerja dagdikduk, ntar jangan-jangan aku kena PHK ini. Dagdikduk pula ketika kemudian mendengarkan pengumuman, bulan depan gajimu dipotong ya. Dan kemudian bergumul dalam doa. Mulai galau, sama kayak saya Bapak Ibu. Kalau undangan dari yayasan begitu, wah cepat dengan segera. Karena wah jangan-jangan ada pengumuman apa ini. Tapi kemudian apa yang terjadi ya sudah dijalani saja. Tuhan tahu apa kebutuhan kita. Tuhan tahu apa keperluan kita. Yang dibutuhkan oleh Tuhan, yang dibutuhkan oleh saya ada damai sejahtera dan sukacita. Itu yang Tuhan berikan ke saya. Saya waktu itu hanya berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, berikan aku ketepatan, berikan aku hikmat, berikan aku ikhlas ketika aku harus menjalani semuanya. Ketika gajiku akhirnya dipotong, ya sudah mau bagaimana lagi, orang kondisi sekarang lagi susah. Toh yang susah tidak hanya saya, ya. Semuanya banyak yang susah di luar sana, bahkan lebih susah daripada saya. Tuhan tahu apa kebutuhan saya. Tuhan tahu apa keperluan saya. Dan hari ini Tuhan tahu apa kebutuhan Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan ngerti kok. Lebih ngerti dari suami kita. Lebih ngerti dari pasangan kita. Lebih ngerti daripada orang-orang yang terdekat dari kita sekalipun. Mari apresiasi dengan baik undangan Tuhan hari ini. Untuk kita berkata, yes Tuhan, aku mau datang, aku mau menghampiri Engkau, aku mau ambil keselamatan itu, aku mau ambil sukacita itu, aku mau ambil damai sejahtera itu. Tuhan tahu apa yang aku perlukan. Dan aku percaya Tuhan sudah sediakan semuanya, amin. Tuhan sediakan dan Tuhan tepatkan pada waktunya. Ya galau-galau sih tidak apa-apa lah, normal ya, kita masih manusia. Nangis-nangis juga gak apa-apa di hadapan Tuhan. Apresiasi dengan baik, respon dengan baik undangan Tuhan hari ini. Bukan seperti di ayat yang ke-12. Coba kita simak ayat yang kedua Bapak Ibu. Ketika raja itu nyamperin nih ya, sang raja ini nyamperin seseorang tamunya. Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Ketika kita mengapresiasi akan undangan Tuhan, meresponi undangan Tuhan hari ini, maka responi datanglah panggilan Tuhan,
dengan segenap hati dan bukan dengan enggak niat sama sekali. Daripada aku di rumah, enggak ada kesibukan apa-apa, aku bisa bertemu dengan saudara-saudaraku yang lainnya, aku bisa bertemu dengan teman-temanku, bisa hahaha hehehe. Responi panggilan Tuhan hari ini dengan segenap hati. Responi panggilan Tuhan dengan iya Tuhan, aku mau. Tanggapi dengan hati yang tulus. Tanggapi akan panggilan Tuhan hari ini dengan kerendahan hati. Oh ya Tuhan, aku datang karena Engkau yang panggil aku. Kita yang berdosa, kita butuh Tuhan. Kita butuh pengampunan, kita butuh keselamatan, kita butuh penerimaan yang dari Tuhan. Datang, responi dengan cepat. Karena hari ini Tuhan mengetuk pintu hati kita semuanya. Nah ya, ini salah satu pujian sekolah minggu Bapak Ibu. Tapi hati saya terketuk dengan pujian ini. Yuk yang penari saya minta maju ke depan yuk ya. Terus kemudian pemain musiknya tolong dong juga maju. Kita mau nyanyi lagu ini bersama-sama ya. Tok 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 tok, Yesus mengetuk pintu. Tok 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 tok, pintu hatimu. Jika kau dengar suaranya, suaranya Tuhan, buka pintu hatimu. Biarkan Yesus masuk dalamnya, maka akan sukacita selalu. Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, bisa tirukan gerakan dari para penari yang di depan ya. Atau kalau punya gerakan yang lainnya boleh kok ya. Kan lirik lagunya jelas, tok tok tok. Wah, kalau ketok-ketok pintu orang tuh bagaimana begitu ya. Biar tidak hanya kita membuka pintu hati kita buat Tuhan pagi hari ini. Ayo, asik. Wuhui. Tak 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 tak. Yesus mengetuk pintu. Tak 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 tak. Pintu hatimu. Jika kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu.
bisa silahkan duduk Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Pujian ini mengatakan jika kau dengar suaranya, maka apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Buka pintu hati, biar Tuhan masuk. Dia panggil nama kita. Seperti tadi juga saya sudah bilang, ku jawab iya, iya, ya, ku jawab iya, iya, ya. Jadi tidak hanya iya, Tuhan ketuk pintu hati kita, Tuhan ketuk pagi hari ini hidup kita, pikiran kita, buka semuanya buat Tuhan. Izinkan Tuhan masuk dan betul-betul masuk dalam hidup kita. Karena ketika kita izinkan, ketika kita meresponi akan panggilan Tuhan, sukacita itu hadir dalam hidup kita. Apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, Tuhan beri tepat pada waktunya. Apapun itu. Tuhan tidak pernah memberikan, kamu hanya boleh memilih ini, kamu hanya boleh memilih itu, tidak. Ketika dia panggil hari ini, ketika dia memanggil kita semuanya, supaya kita hadir, dia menyediakan semuanya, segalanya. Apa yang kita perlukan, apa yang akan kita butuhkan. Responi panggilan Tuhan dengan cepat. Responi panggilan Tuhan dengan tepat hari ini. Jangan abaikan akan panggilan Tuhan. Karena semuanya Tuhan sudah sediakan. Karena semuanya Tuhan sudah berikan kepada